Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang masih tetap stay tune bersama kami di sini. Dan untuk pemirsa yang baru bergabung dengan channel kami, agar tidak gagal paham, sebaiknya saran saya, pemirsa, ikuti video-video kami sebelumnya, karena ini adalah video yang sudah update terkini terbaru. Karena sekarang Prabu Jolo-Jolo sudah mulai nyata memberikan kisi-kisi jarak ukuran agar tidak terkena jolonya orang lain, tidak terkenanya kontaminasi, tidak terkena jebakan orang lain. Artinya minimal tidak terkena jebakan berpikir orang lain, artinya tidak tertipu. Karena kalau kita masih tertipu dengan orang lain, berarti kita belum akil balik. Tapi pemirsa, jangan lupa yang baru bergabung, like, comment, share, dan subscribe-nya. Itulah bentuk dukungan pemirsa kepada kami yang setiap saat kami tunggu-tunggu subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya minta tolong di-share. Dan tentu saja ketika men-share itu ajaan subscribe. Karena tanpa dukungan pemirsa, sekali lagi channel ini tidak akan pernah berkembang. Padahal kami juga mengharapkan perkembangan channel ini agar apa? Agar semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang mendengarkan tentang kabar. Kabar apa? Kabar kebenaran, bukan pembenaran pemirsa. Kenapa? Sudah tadi disebutkan sama Prabu Jolo-Jolo, Quran surat kedua Al-Baqarah, bahwa telah datang petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Baqarah surat ke 345. Nah, di situ juga sekaligus menegaskan, karena disebut sholat, dan sholat itu ternyata kalau kita bedah yang asalnya dari kejauhan sebuah titik, ternyata di dalam sholat itu terjadi perubahan. Titik meletik jadi angka 1, akibat letikan jadi angka 2. Ada kehidupan jentik. Semakin dibuktikan ketika 2 menjadi angka 3, berarti ada 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Diletikan, ternyata jadi angka 4. Ternyata 4 itu kalau dilihat dari bentuk, bahwa sesuatu yang dari atas itu bisa diartikan dengan 2 pemikiran. Dari atas itu yang terlihat itu berarti kepala atas atau langit, dan bawah berarti bumi atau kaki. Ada 2 unsur, dan itu hanya bisa dijabarkan setelah ada 2 letikan, yang dimulai dari angka 3 tadi. Ada 2 lengkungan yang berbeda lengkungnya. Yang pertama ada sudutnya 3 itu, yang bawah lengkungan saja. Akhirnya setelah 4 menjadi angka 5, ada letikan dan lengkungan yang sempurna separuh. Dan itu semua diwujudkan dalam gerakan sholat. Kemudian 6, 7, 8, dan 9. Akhirnya menjadi titik lagi. Tapi sudah terpisah. Kalau 9 itu yang bakal terpisah itu sudah di atas sempurna. Sementara 6 itulah ada awal titik juga, tapi udah mau meletik. Tapi awal masih di bawah, belum sempurna. Makanya ada gerakan 6-9. Enak sekali itu dah kalau udah yang mengerti itu.
Kalau belum tahu 69 itu ya 8 dulu. Karena dengan 8 itu asalnya ada angka 7 yang diikat sebuah garis. Akhirnya 9. Setelah sempurna kembali ke titik lagi, tapi nolnya jadi 2. 10, 1 dan 0. Nah, itu bukan utak-atik Gatot pemirsa, tapi itu murni laduni yang ditunjukkan di dalam gerakan sholat. Dari siapa? Mbuh pemirsa, dijolot-jolot aja sih nyawa. Monggo dijolot. Oke, terima kasih. Kembali, saya ralat ini karena saya kadang-kadang masih terbawa ilmu tadi itu waktu diterangkan sebelum dijumenengke. Nah, karena setelah dijumenengke namanya Prabu Jolo-Jolo. Kenapa? Sudah wangi. Minimal wanginya ke saya. Itulah Prabu Siliwangi. Jadi di sini ada 2 Prabu. Prabu Jolo-Jolo dan Prabu Siliwangi. Tapi ini guyon pemirsa, tapi serius. Karena yang disampaikan Prabu Jolo-Jolo adalah sebuah kewangian, tapi di balik kewangian itu banyak jebakannya. Itulah yang terjadi dari dalam kita menghadapi realitas dunia. Impiannya terlalu banyak sehingga di luar jangkauan kemampuan. Akhirnya bledos rekeningmu kartu kreditnya. Monggo Prabu Jolo-Jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Ini video ketiga. Jadi saya menekankan lagi nanti terakhir Quran suratnya ya pemirsa. Nanti yang di akhir di konklusi itu Quran suratnya. Jadi lebih enak. Jadi ini saya di video ketiganya. Ini nanti akan lebih saya tekankan karena di sini ada penajaman. Jadi begini. Jadi ilmu matematika itu sesungguhnya ilmu hukum yang berkaitan dengan keabsolutan Allah itu sendiri. Karena tidak bisa dengan lawan. Ilmu absolut, namanya absolut itu bakok, pasti. Jadi tidak bisa ada pengembangan di situ, tidak ada pembiasnya, tidak ada. Itulah ilmu kepastian. Makanya kaitannya yang menyampaikan aljabar itu, karena aljabar itu 2 makna. Yang satu memaksakan diri, yang 2 karena mengapa memaksakan diri, karena tentang ilmu kepastiannya itu, keabsolutannya itu. Terus ada pemaknaan lagi, aljabar itu artinya dia menjabarkan apa yang kamu selama ini tidak paham. Itulah nanti berkaitan dengan penjabaran tentang ilmu itu sendiri. Itu pemirsa. Makanya matematika itu sebetulnya hukum ketetapan atau absolutnya itu sendiri. Terus kamu memahami tentang tubuhmu sendiri kalau sudah memahami ilmu perhitungannya itu, sehingga kamu nanti mengenali tentang biologi, apa yang ada tentang tubuhmu itu secara fisik bisa dibaca. Itulah nanti kamu akhirnya ada gramasi, bisa ditimbang, ada tingginya, spesifikasi secara fisik. Jadi nanti memahami itu, sehingga nanti memahami fisika. Setelah memahami tubuhmu itu, fisika itu nanti berkaitan dengan ilmu kompresi, berkaitan dengan ilmu gerak, sehingga kamu ternyata ada gerakannya, karena membuktikan bahwa dalam dirimu hidup, sehingga dari sumber hidup itu kamu buktikan secara visual gerakan itu sesungguhnya itu, karena nanti bentuknya akan sebuah pengalaman, pengamalan dan pengalaman itu dikunci menjadi gandengan, sehingga nanti di situ melibatkan sistem kimiawi, saraf dan jaringan. Setelah itu nanti berkaitan dengan psikologi itu pengendali yang berkaitan dengan sistem hormonalmu, sehingga apa kemasan dari 5-5-nya itu kamu bisa menyampaikan secara bahasa verbal, arti kultural, gramatikal, etika dan moral dalam kehidupan itu, sehingga nanti kamu bisa melisankan, mengucapkan, sehingga bisa kamu paparkan dengan metodologi keilmian yang sistematis dan utuh. Jangan kamu parsialkan lagi, karena kalau dirimu sudah parsial, kamu parsialkan malah tidak akan bisa dijelaskan. Makanya harus kamu kembalikan kepada keuniversalan itu, sehingga nanti menjadi pemahaman yang holistik dalam dirimu, sehingga menjadi universe itu sesungguhnya arahnya ke sana, sehingga kamu nanti bisa menjadi persaksian yang utuh dalam dirimu, sehingga menjadi Zaidun
Zaidun baini wa bainahu musyahadaku. Kesana arahnya sebetulnya. Itulah nanti kamu memahami seluruh kemasan apa yang berkaitan dengan alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, itu sesungguhnya. Karena kalau kamu tidak memahami itu, maka kamu nanti tidak tahu hubungan antara IQ, intelijensia, multiple intelijensia itu dengan CQ-nya. Itu karena IQ, multiple intelijensia itu berkaitan dengan pemahaman kognitif, CQ-nya berkaitan dengan pembuktian secara visual, gerak, pengamalan dan pengalaman yang pada akhirnya nanti menjadi sebuah rasa kesadaran yang mendalam di dalam sanubarimu itu sesungguhnya ke sana arahnya. Jadi pemahaman yang berkaitan dengan IQ itu sebetulnya daya nalar dengan kelogikan ilmu secara pengetahuan, itulah kognitif. Namanya itu nanti bayan, Binyamin. Karena makanya nanti menggunakan akal pikiran yang sehat. Setelah itu bayinah, pembuktian secara visual dengan gerakan itu berkaitan dengan pengamalan, sehingga itu nanti menjadi sebuah pembuktian langkah, pembuktian secara visualnya seperti Sulaiman membuktikan secara visual terhadap kepada Ratu Bilqis, tapi harus dengan cara Bismillahirrahmanirrahim, kembali kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sesungguhnya karena untuk memahami penciptaan dirimu secara mendasar. Sebetulnya itu, sehingga secara bawaan lahir karena ke Iqra, nanti ditulis itu suratnya. Karena kan ini sudah masuk surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya nanti tak carinya dulu. Yang penting surat Iqra itu Al-Alaq 1-5. Al-Alaq 1-5 itu 96 1-5, karena ini berkaitan dengan bagaimana kamu memahami tentang potensi dirimu yang berkaitan dengan minat bakat yang ada potensi positif dan potensi negatifnya. Terbukti dirimu mempunyai tangan maupun kaki kanan dan kiri. Selain itu nanti jenengan memahami dalam dirimu ada otak kanan dan otak kiri. Jadi memahami tentang tingkat Musa, tongkat Musa itu atom. Nah, ke sana akhirnya. Sehingga sumbernya ada di Al-Qur'an. Jadi begitu esensinya membangun peradaban itu harus selalu menggunakan ilmu taksasul yang sifatnya ilmiah, karena keilmuannya ada asal usulnya, yang sistem metodologisnya adalah sistematis, utuh, tidak tumpang tindih, tertib, detail, terperinci, sehingga nanti tidak saling kontradiktif. Itulah sesungguhnya sebuah kesempurnaan yang utuh. Itulah jenengan nanti tahu tentang syuhudi yang uhud di dalam dirimu. Uhud itu keutuhan yang tidak terparsialkan dari ahad. Ya, dari ahad menjadi uhud, menjadi syuhudi, kembali ke ahad lagi. Ahad, uhud, syuhudi, kembali ke ahad lagi. Ya, itu sesungguhnya. Sehingga dengan memahami itu, karena nanti bentuk dari sesuatu yang sifatnya kamu lisankan, berarti kamu dilisankan itu apa? Ucapkan. Nah, pengucapanmu, setelah pengucapan maka menjadi syuhudi, pembuktian secara visualnya itu syuhudi, penyaksian namanya. Sehingga nanti dari semua itu menjadi sebuah pengamalan tindakan yang endingnya pembuktian secara visual. Itulah kamu mengalami secara kesadaran rasa. Puncaknya di Sidratul Al-Muntaha. Itulah kemasan ketauhidan itu sendiri. Betul. Jadi sumbernya dari mana, peruntukan untuk apa, dan bagaimana menggunakan semua tools itu biar menghasilkan sebuah kemanfaatan dalam berinteraksi terhadap setiap individu.
Super. Sumbernya ini nanti ada 5. Jadi sabar, tawakal, toleransi, interaksi, sehingga ada kemanfaatan yang berkelanjutan, memahami siklus hidup, adanya sebuah peleburan dan penciptaan. Jadi menyadari rasa tidak saling memanfaatkan, tapi lebih memfikirkan kemanfaatannya dalam hidup, lebih rahmatan lil alamin. Sama-sama kemanfaatan dengan memanfaatkan beda, Mas. Karena itu kamu masuk ke kemanfaatan itu, kalau memanfaatkan berarti kamu ngerjani. Itulah namanya si kontol. Situasi, kondisi, toleransi udah menyatu sehingga dia menjadi sabar. Lah mengapa sesungguhnya selama ini ternyata pembelajaran kita itu disfungsi? Kan pertanyaannya ke sana. Dibahas koyok ngene, nyapa disfungsi. Lah ini nanti akan saya tarik ke sana. Itu partialkan dalam penyampaian. Bisa boleh, ya itu karena nanti kembali ke ilmu kitab yang kemarin 5 itu. Makanya tidak ada kesinambungan antara yang menyampaikan ilmu atau pencetus tentang hukum, tapi penyampaiannya itu diberikan kepada si penyampai itu dengan konsepnya si penyampai itu. Ya, istilahnya Al-Quran itu gini, sistem penyampaiannya kan menggunakan sistemnya nubuah dan risalah, karakter kenabian itu semua. Lah, apa yang diketengahkan oleh Rasul Karim Al-Jabar itu tadi ya, terus dari Musa dan Ibrahim, termasuk Harun di situ, itu tidak tersampaikan karena ada distorsi yang berkaitan dengan orang-orang terdahulu yang sudah dekat dengan kenabian dan kerasulan itu. Cara menyampaikannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Dia menyampaikan disesuaikan dengan latar belakang dia sendiri, melibatkan seluruh apa yang ada di dalam hawa nafsunya itu, sehingga sesuatu yang mendasar kemarin tentang keabsolutan, keilahiyatan dengan kemanusiaan, keuniversalan dengan keparsialan, terus keakatan dengan yang satu kemarin apa? Itu tidak disampaikan menyeluruh. Dia tidak mau membuka itu. Kalau dibuka seperti itu, jenengan dadi pinter cerdas gunane akal pikiran, gak gampang manut karo sapa wae sing ngomong utawa dengan kamu mengkultuskan, gak ada. Sehingga kamu nanti pakai ukuran bajumu sendiri, pakai ukuran yang bersumber dari hukum maupun yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga saking beratnya untuk melakukan itu, kalau pakai bahasanya umumnya orang, umumnya manusia, umumnya orang-orang yang paham ilmu itu, karena dia harus melakukan 4 syarat utama. Dan apabila melakukan 4 syarat utama itu, efeknya dia tidak dapat manfaat dan keuntungan. Karena untuk menyampaikan Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat ini harus memegang 4 syarat utama: sidik, amanah, atau tabligh. Apabila 4 syarat ini tidak dipenuhi, dipastikan dia akan memanfaatkan. Dan itu yang terjadi saat ini. Karena semua mesti ada OT-OT-nya. Alias udang di balik batu. Ada yang tersembunyi. Makanya tersembunyi itu disimbolkan udang bengkok, tidak tongkat Nabi Musa lagi. Sementara sirotol itu, tongkat Nabi Musa itu lurus keras. Kalau bengkok jadi ulo, alias udang di balik batu. Batu kan bentuknya aneka macam. Ya, itu menggambarkan keanekaragaman kepentingan dengan ribuan alasan. Itulah makanya kalau orang berkata kemudian dijawab,
ombone alas kalah karo ombone alasan. Nah, Monggo itu. Prabu Ki Jolo-Jolo. Ya, jadi gini pemirsa ya. Jadi selama ini mengapa terjadi distorsi yang luar biasa? Itu dikarenakan tidak ada kesinambungan sebetulnya. Jadi istilahnya al ulama warasatul anbiya itu terputus, Mas. Karena banyaknya keinginan atau muatan ya. Tadi bahasa yang diketengahkan oleh host adalah tablik amanah, fatonah, tablik sama Sidik amanah fatonah. oh ya, sidik, amanah, fatonah dan tabliknya indah, Mas. Itulah mengapa sehingga tidak bisa tersampaikan secara menyeluruh mewakili pencetusnya itu tadi. Padahal sesungguhnya Rasul Karim tidak menginginkan semacam itu. Makanya mengapa sejak dulu Kanjeng Nabi tidak boleh ditulis, Mas. Jangan kamu tulislah, sampaikan seperti saya sehingga pengucapan itu nanti kadang pengucapan aja masih bisa beda gitu loh. Sehingga juga membingungkan. Makanya biar Al-Qur'an itu tetap murni gitu loh. Karena nanti bahaya penakwilannya itu loh. Sebetulnya ke sana, penafsiran, penawilan, penterjemahan itu hanya hak khusus prerogatifnya Allah sesungguhnya itu. Lah orang yang mempunyai salah satu sifat sidik, amanah, fatonah dan tablik itu ya hanya kenabian kerasulan itu sendiri. Karena kan itu jumlahnya juga 4 kan. Lah itu sesungguhnya ya 4 arah mata angin itu sendiri. Makanya hati-hati, karena kalau seperti itu nanti kan tidak terwakili apa sesungguhnya yang ada di kandungan nubuah dari risalah itu sendiri. Karena orang punya keinginan lain, muatan-muatan itu karena berkaitan dengan jamaah itu kan enak tuh, Mas. Karena banyak orang, Mas, mengumpulkan apapun nek berjamaah kalau dewe-dewe kan angel nek dewe-dewe ya, Mas. Jamaah itu lebih gampang dimanfaatkan sebetulnya. Makanya jenengan nyuwun sewu nek dadi jamaah ya sing selektif. Selektif itu gini loh. Selektif itu karena kamu menggunakan akal sehat sehingga menjadi selektif. Karena selalu menggunakan sesuatu yang sifatnya keafektifan itu tadi. Itu makanya makanya seleksi apapun itu kan diawali dengan penyeleksian gitu loh. Makanya sebetulnya luar biasa. Dikarenakan apa? Karena banyaknya hijab, banyaknya cover. Karena juga ada 4, ada hijab, ada cover, ada kolti, ada komer. Bayangkan, hijab itu sama dengannya kolti, Mas. Ya, kalau cover itu sama dengannya khomer. Nutup itu khomer, Mas, menutup kecerdasanmu, menutup logika rasio kesehatanmu. Kalau hijab memisahkan, dipisah-pisah, gue ben musuhan. Makanya hijab itu kaitannya dengan khuldinya itu. Makanya khuldi terbukti begini. Saat Kanjeng Nabi Adam itu di Jannatul Ma'wa menggunakan dawuhnya Allah, firmannya Allah, maka selama dia tetap di Jannatul Ma'wa. Tapi begitu terlepas kesadarannya dia meninggalkan pesan dawuh firmannya Allah, kemasukan omongan obrolan dongeng ceritane iblis yontek, Mas. Downgrade lah karena kesadarannya lepas dari si Adam itu, sehingga dia turun membumi, tidak lagi menjadi langit. Itu sesungguhnya karena adanya hijab itu gandengannya dengan khuldi, kalau cover gandengannya dengan khomer. Nah, cover itu sifatnya menutupi cara kamu berpikir akal sehat, menggunakan akal sehatmu. Kalau khuldi itu memisahkan atau melepaskan dawe Gusti, jukuk cerita karo dongeng utawa kebiasaan turun temurun atau tadi yang awal saya sebutkan rutinitas, sehingga sekedar menjadi rutinitas, namanya seremonial belaka, tidak ada kandungan ketauhidannya. Itu bahayanya. Ya, jadi kalau khuldi itu dalam bahasa yang lain memisahkan seorang manusia dengan Tuhannya, itu khuldi. Tapi ketika khomer itu atau cover menghilangkan kesadaran seorang manusia dengan Tuhan. Ya, karena tertutup.
Ya istilahnya ditutupi kan. Nah, Ya. terus ini mumpung ingat nih saya matur suwun ya, karena sudah mulai 0-2 kan tuh, udah pecah lah titik antara satu tuh ada titik di atas dan di bawah, karena satu tuh juga kumpulan titik-titik. Jadi saya ingin menarik ke belakang video yang pernah disampaikan waktu itu belum bergelar Prabu, saya masih gitu. Nah, tapi Masih Badui ya masih Badui atau ya. masih banyak kuldi dan Ya. komer, Ya. hijab dan Ya. cover. Jadi masih belum terbangun dan terjaga, Nah, sehingga belum sadar. ya Kalau sekarang sudah sadar mulai lah. sadar lah, Ya, artinya begini. ya untung lah sadar. Kenapa terjadi distorsi pembiasan di Al-Quran itu? Iya, iya, iya. Karena kepintaran orang-orang yang punya keinginan, Hmm. sehingga ada tasjid, titik, Ya, domah, ya. itu sebagainya. Iya, Nah, betul. sebenarnya kalau mau ditulis nih, ketika angka 1 sampai 9 itu kan baktur, Iya, Pak. 1 sampai 9. Ternyata tadi saya dijelaskan, karena ya alhamdulillah ya pemilik saya sekarang, saya udah CS-an nih sama Khidir, jadi sering hadir dia ngandani. Ternyata Khidir itu bukan malaikat, jadi Ya memang itu bukan malaikat. porsinya Khidir itu di atas malaikat. Jadi malaikat tuh Karena masih tunduk Iya. sama ada. ya akhirnya, Khidir itu jadi termasuk kadang-kadang makhluk. kalau malaikat aja ngasih saya info WA saya, malaikatnya alah, malaikat bisa disusuk pijin ini bahaya. Ya memang Nah, iya. Tapi kalau yang datang tuh Khidir, oke lah. Wah, karena sudah visualnya. Ya, akhirnya itu tadi dia terangkan ke saya, dan itu terjadi manakala saat Prabu Jolo-Jolo berbicara. Langsung hadir Khidir datang. Ini loh maksudnya, dia ini kamu harus bisa meresonansikannya seperti ini. Nah, ini saya ungkapkan sedikit rahasia yang disampaikan Khidir ke saya tadi. Dan ini juga yang terjadi di zaman Kenabian Rasulullah. ya. Ini maaf, bisa saya ini memberanikan ngomong. Saya sebenarnya males kayak gini, takut salah, tapi lebih baik salah tapi jadi benar daripada Ya. diam. Ya mumpung enek Prabu nih. Iya. Nah, salah kan sih. Oh, Ya, bener. gitu. Jadi itu. Jadi yo tetap saya Baduy. Karena kalau enggak Baduy nanti tidak terbuka buat Ya, betul. karena tertutup. Jadi gini, memang di zaman Rasulullah itu sudah dibilang ketika Ahmad yang sudah mendapatkan kepangkatan awal-awal jadi Muhammad, itu kan terjadi kontroversi tuh. Iyalah. Nah, karena dia sudah tahu, ojo mau tulis lah ya, Iya. kan seperti yang disampaikan Prabu tadi, bahasa lisan menjadi bahasa tulisan ini distorsinya akan luar biasa. Iya, Nah, otomatis ya. Otomatis kan? Apa yang membuat distorsi? Karena kupingnya double. Di samping kupingnya double, yang mendengarkan ini kan anggap aja ada 10 nih, biar Iya, gampang. Iya. Yang ngerti asli cuma 1. Yang 9 tuh, yang nomor 9 rada lumayan. Yang paling repot ini kan yang nomor 2. Terus kemampuannya cuma 2. Iya, arep munggah angel. Mudun meneh kok ketoke wis loro ngono ya. Jadi kemampuannya tuh ada 9 macam. Ya. Yang penting masih 9. Yang 2 itu sano. Tapi kan tetap harus disampaikan. Sampai Kanjeng Nabi bilang, coba catat lah ya omonganku. Lah sing 9 ini gak gelap. Oh, dan yang merasa iso, cerdas dia catat. Nah sing loro iya wis. Gak tak Gak catet. tak catat, malu. Tapi lalen. Iya, itu masalahnya. Nah, ternyata yang tersisa itu justru yang 9. Nah 9 ini karena pinter. Wah, yang macamnya ngono kurang tambahin ini. Karena pinter. Nah, itu awal-awal ketika Kanjeng Nabi masih Sugeng. itu gampang. Iya, karena beliau masih ada. Nah, tetapi ketika sudah tidak ada,
tidak ada lagi wasitnya. Betul, penengahnya ada. Nah, distorsi inilah yang ke-38 sekarang sejak zaman Kenadian lah ya. Ya, ya. Kalau 38 kali 50 kalikan aja tuh. 38 kali 60 kalau di rata-rata semua itu. Berarti kan naik turun. Nah, disitulah saya tadi dikasih tahu sama Didit. ya, kenapa tidak 14 bulan itu kok cuma 12? Kenapa hari berbulan itu cuma 5? Kenapa atau yang 37? 2? Ya. Ya karena biar nggak kesel. 2 itu. Tapi ternyata bukan itu. Karena disitulah kalau kemarin saya sebenarnya nanti biar Prabowo menjelaskan kenapa disebut Jumat, apa maknanya, dan kenapa Sabtu apa maknanya, walaupun kemarin sudah disinggung sedikit. Ya di sini pengumuman, di sini pembuktian, kan sebenarnya itu saja sih. Iya. Tapi itu nanti ranahnya Prabowo. Nah, cuman angka baku itu tidak bisa dirubah-rubah. Itulah muhakamah 1 sampai 9. Tapi butuh mutasabihat. Mutasabihat itu 27 lagi lilalahnya. Huruf abjad itu 27 huruf. 2 tambah 7 ya songo maneh. Tapi mistiknya sudah banyak. Ada A, B, C sampai Z. Nah, itu tadi resonansinya hadir ngasih tahu saya. Akhirnya ini saya tulis nih 1 sampai 9. Dan itu semua gerakan sholat atau putaran bumi atau evolusi bumi atau rotasi bumi. Nah, tapi kan kalau ini tidak saya sampaikan, nanti saya tidak bisa bervibrasi dengan Prabu Jolo-Jolo ini. Karena inilah cikal bakal jebakan-jebakan itu. Nah, ini harus dijabarkan. Kenapa sih namanya Prabu Jolo-Jolo? Karena Prabu Jolo-Jolo ini, bayangkan pemirsa, kalau pemirsa membayangkan kita sedang berada di atas kapalnya para nelayan di laut yang naik trowel atau kapal penangkap ikan. Di atas itu kan ada bola-bola tuh. Nah, tapi bawahnya kan ada jaring-jaring sehingga menangkap ikan. Nah, itulah rotasi, putaran dan sebagainya seperti yang disampaikan malam ini nih. Yang tadi itu dikunci dengan ayat 96 Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi distorsi itu disebabkan karena keinginan seorang manusia yang melampaui di luar batas. Dan itu ini rasa. Sebenarnya kan rasa itu cuma 1, tapi menjadi 12 rasa. Nanti jadi tersangka nih kalau kebanyakan rasa ini. Tapi ya itu tadi, kalau kita tidak membuktikan, maka pengampunan itu tidak ada. Makanya harus kita buktikan. Dan sekarang sudah dibuktikan dalam viral Inara Rusli. Nah, itulah bentuk tersangkanya. Tapi ternyata juga itu menjadi contoh kita. Ada yang mengatakan itu baik, ada yang mengatakan itu benar, ada yang itu mengatakan salah, itu tidak baik dan sebagainya. Akhirnya kandungan perut bumi tentang sebuah kejadian yang direkam itu ada di diri kita. Kamu lahir zaman apa? Rekamanmu itu zaman batu apa zaman high end? Nah, anggap aja zaman batu, ya wes aja nikon waktu angka 2 itu mau. Tapi begitu kamu zaman high end, kamu ditapol pisan di rekaman sing asli. Nah, rekaman sing asli ku wujud sholat piye. Lah nek awakmu enggak tahu wujud ke sholat, masih wape. Piye? Itulah namanya amal soleh. Iyalah. Nah kalau dia kan iyalah, kalau saya kan baru paham kok bisa. Oh Arab Baduy ya. Tapi di situ pemirsa, ini saya ingin menunjukkan hasil saya sampai hari ini bervibrasi dengan Prabu Jolo-Jolo, mendengarkan apa yang dia sampaikan itu benar-benar Quran.
membuka kecerdasan, akhirnya paham itu sebuah petunjuk dan bisa menerangi. Dan ternyata yang terang itu bukan nur, tapi disebut nur. Saking cepatnya, di situ ada ledakan atom. Karena sempurnanya pemikiran PPH tadi, sehingga menyadari nekenya sedang direkam. Ternyata tubuh kita ini alat rekam. Sekarang namanya CCTV. Tetapi Gusti Allah itu sudah lebih duluan, lebih canggih. Tetapi kita tidak mampu mencapai kecanggihan itu. Seperti waktu saya mendengarkan di awal-awal podcast 1, 2, 3, 4, 5 podcast awal, yang waktu itu Prabu Jolo-Jolo belum bergelar alias masih Ahmad atau masih Ki Jolo-Jolo, bercerita tentang Bilqis dan Sulaiman. Saya cuma gini itu aja, Iki Opo apa aja, saya belum tahu. Tapi manakala kemarin wis diju menengake jadi Prabu Jolo-Jolo, oh iya, Jolo tuh di atas ada buletan-buletannya, ke bawah ada jaringnya, ikannya itu tertangkap semua. Dan saya tidak terjebak di luar. Kalau di luar, ya mati. naik bahasanya Atwaron. Prabu Jolo-Jolo, metu toko banyu jadi iwak. Iya, dipangan. Nah, Tenteannya jadi peses. Nah, ternyata hari ini karena saya sudah melihat rekamannya saya yang 100 lebih itu, walah, untung gak jadi tersangka. Nah, itulah makanya saya mengajak pemirsa, ayo interaktif dengan channel ini, tulis komen, tulis apa. Kalau memang belum paham atau enggak tahu, tanyakan. Jangan ngirim suratnya ke negeri dongeng, nanti dikasih tahu ya dongeng lagi, akhirnya ngeng-ngeng itu bunyinya kayak apa tuh namanya, tawon, ngeng. Nah, kembalikan ini. Saya ada yang terkesan satu, dan sampai hari ini terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo. Ayo tak kapok. Mungkin bercanda waktu itu. Kok kon nek tak sesatno piye? Apakah kamu tidak ragu? Itu dia aja sampai Prabu Jolo-Jolo memberitahu. Iki loh ayat. Tidak ada keraguan. Oh. Cuman pertanyaannya siapa yang mau percaya? Di zaman semua harus berbayar. Tapi sadarilah, bernapas tidak bayar kecuali kamu lagi di rumah sakit dan harus pakai oksigen. Baru kamu tahu udara itu bayar. Loh kok mbok tarik sing larang-larang itu wong kate ngelmu itu loh. Engkau kan anu rekamannya, dan saya takut itu sudah. Akhirnya saya menyadari kenapa Ki Jolo-Jolo menangis. Ini saya sedang menangis sebenarnya. Tapi karena saya Arab Baduy, menangis itu diharamkan, ya saya tetap aja biasa. Karena apa? Ya haram menangis. Tapi ini saya sedang menangis sesungguhkan sebenarnya. Apa tapi yang membuat saya menangis sesungguhkan tapi tidak menangis dan masih bisa terus mengomong? Karena rasa syukur saya, rasa senang saya, karena saya sudah damai, tidak jadi afwaron. Dan itu terima kasih yang mendalam kepada Prabu Jolo-Jolo yang dirasuki Prabu Siliwangi sehingga tercium wanginya ke saya. Dan saya harap wangi ini juga tercium ke pemirsa, sehingga pemirsa tanpa mendayu-dayu, bukan laron kita, tapi dengan pemikiran kita bisa meneteskan air mata, tapi itu air mata titik lahap. Saya belum paham ketika 100 hari yang lalu lahap lahut opo maneh iki lahap lahut. Yang saya tahu ada juga suhud, tambah nggak ngerti mana. Tapi hari ini saya sudah mengerti. Tiba Ki Jolo-Jolo itu ngomong panganan klepon. Iya kan pemirsa, klepon, onde-onde. Bayangkan itu, ternyata dibalik yang kita lihat
di dalamnya ada isinya. Tapi kalau onde-onde ada titik-titiknya, apa tuh namanya, wijen. Tapi kalau klepon ada isinya juga, tapi ono kelopone. Nah, kalau yang sekarang lebih canggih lagi, namanya sos atau apa lagi? Bukan sos yang ada dalamnya manis itu apa? Saya tuh kalau kepikirannya makanan aja biar gampang, soalnya kalau yang itu tadi apa, pengetahuan ancamnya angka loro ngeludah sih dulu angka songo ya itu pemirsa. Jadi ini refleksi saya, karena pemirsa nih kalau boleh tahu nih, saya buka sebentar. Ini berapa jumlahnya? Yang mana? Dari sini sampai sini ini berapa? Ya banyak. Kan banyak tuh, saking banyaknya gak nyadar otak saya, karena dulu angka songo ini menjabarkan mulai dari setetes sampai pesawat olah-alik. Bayang no, dia bisa menjelaskan itu terstruktur rapi, dan saya yakin dia cerdas ini. Dan itu tidak mungkin kalau tidak Quran. Lalu saya cuma dari setetes sperma yang disemprotkan, kok bisa ngomong sebarang kalir high end. Sekarang aku panganan aja pokoknya telepon sama apa tadi itu, onde-onde atau ote-ote. Nah itu karena angka loro ini. Ini angka songo. Makanya biar dia yang menjelaskan buat para angka songo. Karena saya yakin profesor pun tidak mampu mengangkat ini. Karena semakin dia profesor, semakin bodoh di satu ilmu yang lain. Sementara dia tetap universal di keparsialannya. Dan itu saya tanpa terselip, tanpa salah urut satu sampai banyak itu. Cuman saya tahu kalau saya bilang coba ulangin nggak sanggup dia. Tapi begitu nonton video kita tinggal mengulang-ulang. Itulah teknologi reminding. Cara remindingnya ulang aja, rewind kan gitu loh. Selesai. Tapi ndang diomong lagi nggak iso iki lah duni soalnya. Aduh. Oke, baik pemirsa. Makanya kadang-kala ya itulah, saya itu kadang-kala ya ketawa ya sampai terbahak-bahak saya tadi pemirsa. Jadi sesungguhnya yang mengakibatkan apa, distorsi terhadap penyampaian itu sampai seperti itu, karena banyak, ada 4 hal yang mempengaruhi. Itu berarti nanti ada versusnya ya. Jadi hijab itu versusnya dengan sidik, karena dia menyembunyikan, dia tidak fair terhadap apa yang harus diketengahkan. Terus nanti kalau cover itu kaitannya dengan amanah. Terus nanti kalau khuldi kaitannya dengan fatona. Kalau komer kaitannya nanti dengan tasdiknya itu. Jadi dengan memahami itu, karena mengapa 4 unsur yang negatif ini mengakibatkan menjadi tumpulnya rasio logika yang sehat, karena pada mabuk dalam hal apapun sehingga menjadi taklid buta, hanya menjadi sebuah hal yang udah umum dan banyak dilakukan sebuah kebenaran tanpa mau mengoreksi dengan critical thinking yang sehat. Itulah akhirnya menjadi kerbau, tidak menjadi Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah menjadi surat, tapi nek Baqarah tok ya keburi mau. Iya, itulah yang mengakibatkan sehingga tidak sehat lagi sebenarnya secara menggunakan akal pikiran itu. Mestinya selalu melihat apa yang ada di sekitar kita dengan kehidupan yang kita lakukan, diawali dari setiap kita melakukan hal kecil. Harusnya seperti itu. Karena kamu mengawali hal kecil itu, kalau betul-betul kamu memahami betul, itu lebih baik. Itulah sesungguhnya nanti menjadi amalan sholihah. Karena sumbernya ilmu pada akhirnya membuahkan sebuah pengamalan atau amal. Jadi amal ilmu, ilmunya amal. Sesungguhnya itu pemirsa. Sehingga nanti seperti apapun
Itu jenengan paham banget. Sehingga sampai saya contohkan hal yang kecil, tumbuhan yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di hadapan kita, pot-pot itu ternyata tumbuhannya yang malah beraneka ragam, sehingga ada keragaman yang bermacam-macam dengan corak warna justru indah daripada hanya satu corak. Karena memang kita itu berbagai macam, mau ada 8 miliar penduduk bumi loh, Mas. Kan beraneka ragam, tapi sadari bahwa dari keanekaragaman corak warna itu ternyata sidik jarinya nggak sama kok. Itu loh, berarti kita itu kan sesungguhnya mengawali ngaji ini kan harus sepakat tidak sepakat loh. Paham maksudku? Iya. Karena dengan berawal dari tidak sepakat mencari kesepakatan, ini akhirnya kan kita ada selektivitas. Iya. Selain ada selektivitas, kita punya critical thinking yang sehat. Iya. Nah, nek mano teh dadi kebo iku mau lho maksudku, gitu loh. Artinya dari sana sehingga yo aja nesu nek ana perbedaan. Iya. Itu loh, karena nanti akan mengakibatkan kritikalmu jalan. Iya. Nah, kalau uang ini nek wis nampa wong mbok delok apik, sak ngentote ya dadi apik. Betul. Sing elek ya dadi apik. Iya. Tapi nek sekali jenengan benci mbek sapa, mbok sing diomongne oh apik wis dikeki dhuwit ya panggah bolokne elek. Iya. Karena sudah benci duluan. Betul. Nah, itu enggak boleh maksudnya ke sana. Sehingga nanti kamu enggak objektif lagi, menjadi subjektif. Sehingga nanti istilah kerennya like dislike itu. Ya, kira-kira seperti itu. Pemirsa, saya ingin ini soalnya nih terus tadir ojo melo-melo ae. Tapi ini harus saya sampaikan. Tapi dalam bahasa Prabu Jolo-Jolo, artinya ilmiah. Ini ilmiah. Pemirsa, coba bayangkan kapal selam. Kalau orang di Sumatera sana gampang dia. Pemirsa bisa nggak makan kapal selam, saya tanya? Yo bisa nek sekarang. Lah adanya yang keriting itu apa? Empek-empek kapal selam. Kapal selam Nah, itu ya bisa. Jadi hanya orang Sumatera yang bisa makan kapal selam. Iya. Tapi begitu di Uni Soviet di Amerika, wih, Indonesia is crazy katanya bisa makan kapal selam, kan gitu ya. Nah, itu maksud saya begini, saya analogikan kapal selam. Itu mau gosok muncrat. Itulah asal dari setetes mani yang hina. Itu aja lagi. Jadi ini kata petanang petenteng, wah lah, lo kapal selam cakoti metu. Ya, hina. Manakala tidak mengikuti aturan. Iyalah. Tapi begitu mengikuti aturan, tertutup, mengkerap, mekar, Ya kuncup, mekar, tertutup, mengkerut, terus kuncup, baru mukasafa, berkembang terbuka, ya. sampai akil balik. Sehingga akil balik itu kan diharapkan bukan akil balik secara fisik, tapi secara Quran. Karena bisa mensucikan alias bisa menyadarkan opo-opo niku dipisah dari surga ke bumi. Itu ternyata bahasanya di situ mensucikan. Artinya mengetahui dengan lurus, selurus-lurusnya tongkat Musa itu. Satu titik-titik kumpulan wajah, atas bawah, atas bolak-balik. Jadi bukan wiritan 1000 kali, 1.000.000 kali diputar-putar, nolnya banyak, hampir 1, 10, bukan. Tapi pemahaman yang utuh, ahad, uhud, syuhud, sehingga kita memahami tauhid takwa kita. Takwa itu kan artinya kepatuhan. Bahwa Allah itu nyong ini loh, yang ini jangan di luar ini. Kok oleh bayaran awam, alias dia bisa kembali. Ya otomatis mas. Nah, ini saya baru nolnya 2 hilang ini. Bagaimana kalau nanti 02 tuh kembali lagi, tapi dalam bentuk yang real, tapi tidak bisa dipegang. Artinya zohir batin jadi zohir lagi, kan luar biasa. Iya. Ini sekaligus menjawab calling kami dengan Pak Gun.
Jadi Pak Gun, kalau ingin mengambil dari sana, dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, kemudian mengembalikan lagi jadi yang terlihat menjadi tidak terlihat, sangat mudah sebenarnya, asal Prabunya mau. Cuman itu bukan wilayah saya Pak Gun. Pak Gun rayu saja Pak Prabunya. Ya Pak Gunnya sudah saya jawab ya Pak Gun ya, tadi teleponnya monggo itu dijawab sama Pak Oke, terima Prabu. kasih. Sekarang ke Quran surat Mas, Quran surat 51 ayatnya 8. Ada riat Mas. Az-Zariyat. Ya. Satu ayat ini aja ya, waktunya tinggal lanjut video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum lafi qaulin mukhtalifin. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Ya kan? Berarti saya tadi kan sudah mengutarakan sebelum ini tadi saya sampaikan bahwa sejak awal sadari dulu bahwa kita itu tidak sependapat dan tidak sepakat dari kesepakatan itu sendiri. Ya. Tapi kalau sudah menemukan metodologi keilmuannya ya kamu harus sepakat karena kamu memahami tentang ajaban. Ya. Itu loh ya. Udah clear ya. Nah, kita akhiri dulu di sini, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Sekali lagi insya Allah tamat.